Oke. Udah ya, udah. Ya. Bapak ngomong sama lu pada aja. Ada kangen ya. Teman-teman, belakang ada TV. Yuk, teman. Satrio. Gimana kawin enak? Ada TV. Ngambang ada deh. Baru ngambang. Oh, satu cukup kok. Nggak akan habis-habis. Udah mau punya anak. Ah, serius? Enak banget kok keceleng. Bukan preskon ya. Yuk, kita Udah live. yuk. Udah live apa udah live? Sudah live. Oh, Link apa dah? sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat, ini tidak preskon ya. Cuman ada permintaan dari Pak Ketua Preskon agar ini ngobrol update lah tentang berbagai persoalan yang menjadi pertanyaan teman-teman pada saat ini. Apa pertama kali yang perlu kita update? Ayo. Banget sih. Pertama, kami minta seluruh peserta pemilu yang akan mencalonkan calon baca pres ke depan, karena pendaftaran baca pres masih bulan Oktober ini, bulan depan, agar menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik. Frekuensi publik maksudnya salah satunya adalah media elektronik. Terus tidak menggunakan hal-hal yang kemudian kalau hanya sekedar nanti ada apa ya, selamat hari raya, selamat Natal, kan kemungkinan akan jauh di selamat Natal, itu kan tidak masalah. Kan sudah itu kampanye juga. Sekarang tahapan sosialisasi masalahnya. Tahapan sosialisasi dalam PKPU 15 tahun 2023 jelas itu salah satunya di internal partai. Walaupun kemudian untuk alat peraga dengan surat himbauan KPU maka diperbolehkan alat peraga, tapi tidak dibolehkan dipasang di kantor pemerintah, kompleks militer, kompleks polisian, dan juga kantor pemerintah dan tempat-tempat kantor negara. Itu tidak diperbolehkan. Itu berdasarkan hal tersebut maka sosialisasi yang dilakukan di frekuensi publik itu menurut PKPU 15 itu tidak bisa dipergunakan. Ya. Itu yang menjadi bahasan kita bersama kemarin di Bawaslu. Sekarang bagaimana kasusnya? Pertanyaannya, itu pelanggaran atau tidak? Pertama, pada saat ini PKPU 15 tahun 2023 ya, menurut itu dan juga bersama tahapan yang ada belum ada baca pres sampai dengan sekarang ini. Maka treatment yang akan digunakan adalah treatment sesuai dengan beberapa persoalan yang lalu, misalnya ada yang kemudian dari calon baca pres dari partai politik yang kemudian kepada partai politik kita akan melakukan surat himbauan bahwa sekarang untuk menahan diri karena tidak ada sosialisasi seharusnya di frekuensi publik kecuali PKPU-nya berubah. Kecuali PKPU-nya berubah. Ini yang menjadi hal kami bahas pada minggu ini di Bawaslu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana lembaga penyiarannya. Lembaga penyiaran pada saat itu teman-teman KPK sudah katanya melakukan klarifikasi. Nah, kita tunggu juga hasil kajian dari teman-teman Komisi Penyiaran Indonesia. Dan pada saat ini juga kami sedang melakukan kajian terhadap persoalan tersebut. Ya. Jika kita tunggu besok atau 2 hari lagi ke depan, insya Allah sudah ada muncul kajian dan hasilnya. Ya. Nanti siapa yang melakukan, jika tidak terjadi pelanggaran, alhamdulillah. Jika terjadi pelanggaran, yang akan melakukan ini adalah teman-teman Komisi Penyiaran terhadap lembaga penyiaran publiknya. Ya, itu yang sudah kami sampaikan pada saat ini untuk kasus yang untuk itu. Kemudian bagaimana yang Twitter? Jadi kami akan memberitakan dalam minggu ini kasus perkembangan Twitter ya, yang kepala daerah ya pada saat itu
sudah muncul hasil kajiannya dan kami akan sampaikan kepada teman-teman, insya Allah per Jumat ini, insya Allah per Jumat. Kemudian juga kalau yang penempelan itu tidak ada masalah, tidak masalah, tidak kemudian tidak pelanggarannya tidak. Itu yang hasil dari kami. Kemudian karena Bawaslu Surakarta pun sudah melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut. Itu yang perkembangannya pada saat ini demikian. Kami minta sama dengan semua kesepakatan awal kita adalah tidak menggunakan identitas tertentu menjadi satu hal yang perlu kemudian kita menanduri tempat ibadah juga tidak digunakan sebagai tempat sosialisasi pasangan calon atau pasangan calon belum ada ya, sosialisasi peserta pemilu khususnya. Peserta pemilu sekarang sudah ada partai politik, ya. Kami harapkan tidak terjadi. Nanti kami akan teruskan, kami akan sampaikan surat himbauan kepada semua peserta pemilu dan kita ingatkan kembali bahwa sekarang masih tahapan sosialisasi dan belum kampanye. Dan juga kampanye itu di media elektronik itu untuk 1 hari menjelang akhir 75 hari. Itu yang menurut Undang-Undang 7. Nah, sosialisasinya itu mengikuti PKPU 15 itu masih tidak diperbolehkan. Nah, nanti kita kan ada revisi PKPU 15. Kita sampaikan saja kepada teman-teman lembaga penyiaran, silahkan saja kalau mau kemudian mengusulkan kepada KPU untuk diubah mengenai pengaturan sosialisasi. Dan kami juga menghimbau ya, dan meminta kepada teman-teman yang memasang alat peraga peserta pemilu, baik peserta pemilu maupun calon peserta pemilu yang teman-teman daftar calon sementara ini untuk tidak kemudian mengajak itu salah satu yang eksplisit adalah ada tanda coblos, itu kami minta untuk diturunkan. Sekarang hanya memperkenalkan diri saja bahwa dia peserta pemilu, kalau itu sudah cukup sebenarnya. Untuk alat tadi itu pun sudah ada yang kami sampaikan kepada Komisi 2 juga pada saat itu. Jadi pemasangan alat peraga itu kami harapkan juga tidak melanggar peraturan daerah setempat. Misalnya dia tidak diperbolehkan atau apa, nanti dilihat di peraturan wali kota, peraturan bupati dan juga peraturan gubernur yang ada. Jadi kami sekarang ingin memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan inventarisir terhadap alat-alat peraga yang diduga melanggar hal tersebut. Jadi sudah ada coblosan. Kami kan kalau menyampaikan dirinya adalah peserta pemilu, silahkan saja, tidak ada masalah. Kampanye ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Pertama ada peserta pemilu atau pihak yang tunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan atau mengajak memilih. Dengan kemudian kategori ketiga adalah dengan menawarkan visi misi program kerja dan citra diri. Citra diri menurut PKP 15 tahun 2023 adalah nomor urut dan nama partai. Oke, teman-teman, itu yang disampaikan. Pak, ya. Jadi ini yang azan udah dipastikan dia melanggar atau masih perlu dikaji lagi atau? Yang mana? Yang azan. Mananya? Ada 2 teman-teman pertanyaannya. Lembaga penyiarannya. Dua-duanya. Atau itu capres. Baca pres belum ada. Kita kembali lagi ke kampanye atau kemudian sosialisasi. Sosialisasi peserta pemilu terbuka pertanyaannya kan gitu. Nah, sekarang karena yang bersangkutan ini kan tidak ada kemudian bahwa beliau ini peserta pemilu bukan satu. Ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi-misi ada nggak di situ? Tidak ada juga kan. Nah itu agak sulit untuk menjalani. Namun kami meminta untuk apakah yang bersangkutan diajak oleh lembaga penyiaran, kemudian kita masih harus. Tapi kami mengingatkan, menghimbau kepada peserta pemilu yang mempunyai calon presiden yang belum didaftarkan ini, yang belum jelas statusnya, ini baca pres atau capres, untuk menahan diri di lembaga menggunakan frekuensi publik, bukan hanya TV tapi radio juga. Begitu, ya. Berarti kedepannya bakal ada pemeriksaan atau gimana? Sekarang kami lagi kaji dulu, nanti dalam 2 hari ke depan.
nanti Pak. Teman-teman KPI sekarang sudah melakukan klarifikasi kan, sudah cukup sebenarnya dengan KPI dan juga kita akan komunikasi dengan teman KPI. Kan kita punya satgas sebenarnya dengan teman-teman KPI Komisi Penyiaran Indonesia. Pak, apakah kemudian akan berkoordinasi dengan KPI perihal video data saya itu? Ya, Dari Bawaslu sendiri agar itu tidak ditayangkan kembali atau sudah tidak ditayangkan. Masih ditayangkan nggak? Laporan kami tidak ditayangkan lagi sekarang. Kalau surat imbauan itu sebelumnya berarti belum pernah diberikan. Surat imbauan kepada peserta pemilu sudah di awal-awal. Ingat nggak kita tempat ibadah itu pernah treatment yang sama akan dilakukan dengan calon presiden partai politik ya yang belum karena belum daftar ke KPU. Akan sama dengan siapa aja yang kemudian menjadi capres partai politik sekarang. Pak, kalau nanti terjadi lagi kayak gitu dan orang yang bersangkutan itu udah jadi peserta pemilu, nanti gimana? Akan beda. Kalau sudah jadi peserta pemilu akan beda. Terjadi apa Pak? Ya kasusnya harus dilihat dong. Bisa melanggar PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye. Kalau persis terjadi kayak gini? Iya, kan sudah peserta pemilu. Berarti Pak, untuk nanti yang menindaknya dari lembaga penyiarannya itu Pak, stasiun televisi itu. Ya nanti terbukti apa tidak dulu nggak langsung tindak terus kan. Itu jangan. Kalau terbukti Pak, Terbukti tidak. dari Bawaslu juga ada tindakan. Orang tidak boleh dikenakan sanksi 2 kali, Pak. Penting. Gitu. Ya. Selain Pak, Ketua Umum Zulkifli Hasan PAN bagi-bagi uang secara terang-terangan lewat TikTok Pak Nanti kita kepada nelayan. kan baru aja masuk ini. Iya, tanggapan singkatnya aja Pak, tanggapan Iya. ini Pak, mau lihat ya Pak? Udah ya. Kan dicek nanti ini. Oh, baru mau dilihat ya Pak ya? Iya harus dicek dulu kan ini kasus, Mbak. Kalau kasus kan perkaranya harus kayak kasus Azhar juga kan kita anggap sebagai perkara kan. Biasanya seperti apa kan harus dicek. Menurut aturannya, videonya seperti apa. Tegasnya sendiri kalau Maju itu kan peserta pemilu kan beda sama Siapa? Pak Maju sebagai peserta pemilu. Pak Zul peserta pemilu ya. Jadi treatmentnya bakal beda ya Pak kalau udah bisa pemilu. Kalau peserta pemilu kan prinsipnya agak berbeda. Itu masih bakal dilihat. Misalnya ini ada kasus lagi jalan, kita sampaikan kepada teman-teman kasus penayangan di frekuensi publik juga. Itu ada Mars, ada 2 kasus kalau tidak salah itu kami di Bawaslu provinsi kita jalannya. Ada Mars yang melaporkan di lembaga penyiaran. Kami akan sampaikan pasti akan kami sampaikan. Dan kami tidak membedakan sanksi ini beda dengan ini, nah, insya Allah tidak begitu. Karena aturannya pun sama. Oke, tidak ada lagi ya. Mas, tanggapan dong Mas soal ini kan kita tahu putusan MK yang terbaru soal menteri harus izin cukup izin atau cuti presiden ketika mau mencalonkan tidak lagi mengundurkan diri begitu. Iya, putusan kan tidak. Nah itu berlakunya apakah memang ketika nanti Kampanye. atau memang sudah harus berlaku sekarang, karena kan kalau dilihat praktiknya di lapangan itu ada beberapa kandidat bakal capres yang memang dia mulai bermanuver begitu Mas, dan menggandeng universitas gitu, dia berpidato dan menyampaikan visi misinya gitu. Nah itu dari Bawaslu mengarahnya seperti apa Mas? Pertama debat atau penyampaian visi misi ya, itu ada dalam metode kampanye. Sosialisasi kan tidak. Ini kami lagi juga meminta teman-teman perguruan tinggi untuk juga menahan diri dulu. Aturan PKPU-nya ini nggak bisa dilanggar. Gitu. Teman-teman mahasiswa juga untuk menahan diri. Boleh nggak sosialisasi? Apakah yang bersangkutan sebagai apa pertanyaannya? Itu yang penting juga harus dijawab. Penting juga harus dijawab. Jadi kan nanti kita akan lihat case by case-nya. Jadi menanggapi yang di UI itu ya. Ada lagi yang acara di hotel itu Mas. Nanti kita lihat ya perkara ini seperti apa, kasusnya seperti apa. Tapi yang kami harapkan tidak inilah. Dan harus sama pelakuannya.
Harus hati-hati juga lembaga penyiaran misalnya. Ketika menayangkan calon-calon tertentu, bukan hanya presiden, calon legislatif juga ada loh. Ini juga harus hati-hati buat teman-teman yang ada di lembaga penyiaran dan juga masuk dalam program-program stasiun TV. Dari pemilu sendiri ada nggak sih Mas aturan tegas mengenai siaran publik itu, penggunaan siaran publik ketika kampanye atau di luar jadwal kampanye? Anda kampanye di luar masa kampanye itu ada aturannya. Dan sekarang juga misalnya kampanye media elektronik jelas itu hanya 21 hari menjelang kampanye dan kawan-kawan ya, menjelang akhir kampanye yang 75 hari, 21 hari terakhir. Itu. Kalau PKPU 15 kampanye ini agak restrik sepertinya untuk tahapan sosialisasi. Jadi tolong juga jika mau membuat lebih tidak restrik ya ke teman-teman KPU untuk mengatur kembali, untuk melakukan revisi. Kan ada revisi rencananya tentang penggunaan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Kalau tempat ibadah tidak boleh, itu jelas. Yang boleh tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Sekarang ini perdebatan tempat pendidikan ini perguruan tinggi atau SMA masuk atau tidak. Usulannya SMA tidak masuk, kalau tidak salah ini masih perkembangan ya. Jadi kita tunggu teman KPU melakukan revisi. Dan jika ada usulan teman-teman penyiaran publik, ya silahkan ke KPU. Kami mendorong juga agar sosialisasi ini lebih semarak yang ke depan, karena kampanye yang hanya 75 hari. Silahkan saja, tapi ya itu ke teman-teman KPU. Terkait penggunaan kreatif publik yang 21 hari itu, bagaimana Bawaslu memastikan setiap calon itu punya ruang yang setara? Ada yang kemudian diatur oleh PKPU nanti. Ada yang aturan KPU, surat keputusan KPU. Ada juga. Kalau nggak salah ada untuk pengaturan tadi. Gimana di sini? KPU. Kalau itu ya. Terus tentu akan ada beda, misalnya kan yang iklan kampanye beda nih kemampuan peserta pemilu. Nah itu agak berbedanya treatmentnya. Tapi kalau kampanye yang itu kita akan lihat teman-teman KPU mengaturnya. Seperti misalnya teman-teman kami menyiapkan alat peraga kampanye misalnya, itu ada sama semuanya, ukurannya sama, jumlahnya sama, kalau semua peserta pemilu itu yang sama. Nah kalau kemudian ada yang lebih lain itu terserah peserta pemilu masing-masing, itu kemampuan peserta pemilu masing-masing, tidak bisa disamakan juga kan? Tidak tergantung itu kemampuan dana kampanye dan kawan-kawan. Oke, sudah? Ada pertanyaan lagi? Mas penegasan aja nih Mas. Ini kan sebenarnya PKPU soal sosialisasinya juga agak lemah gitu ya Mas. Lemah? Kalau misalnya tadi soal yang kandidat belum bisa orang yang dibedakan menjadi capres itu belum bisa ditindak selama sosialisasi karena belum kampanye, selalu alasannya itu. Sebenarnya dan kalau tadi Bawaslu bilang mau ngasih himbauan, itu seberapa efektif Mas? Sanksinya ada tidak? Dan kalau misalnya sudah diberikan himbauan melakukan lagi, apa yang bisa dilakukan? Itu akan menjadi catatan kami dalam nanti pada saat pelanggaran di kampanye. Kita sudah berkali-kali melakukan pelanggaran, ya, itu kan akan jadi perhatian kami. Nah, kalau pelanggaran di masa kampanye, kalau di luar jadwal itu jangan. Itu harus hati-hati di luar jadwal kampanye. Jadi kalau di luar jadwal kampanye, ini masa kampanye, dia seharusnya media elektronik itu 21 hari, tiba-tiba dia pada saat pertama kali hari pertama tanggal 29 November misalnya iklan kampanye itu pidana. Itu di luar jadwal ceritanya, di luar jadwal kampanye. Ini sama, kami dengan KPU sama. Perspektif ini sama. Di luar, ada juga di luar masa kampanye. Nah, pelanggaran nanti sosialisasi ini bisa administrasi, bisa pelanggaran lainnya dan lain-lain. Kalau penyampaian visi misi atau program kerja orang-orang tertentu yang tidak ada dari capres itu saat ini kan pertama kan harus peroleh 3. Apakah yang bersangkutan peserta kampanye atau tidak, peserta pemilu atau tidak? Nah ini agak susah menjawabnya. Jawab mudah sih bagi kami, bukan. Karena peserta pemilu itu setelah ditetapkan oleh KPU. Kemudian meyakinkan, untuk meyakinkan kan eksplisit, kalau kita sepakat aja, eksplisit. Atau eksplisit misalnya tusuk gambar atau eksplisit itu ngajak meyakinkan. Nah, kemudian
Dengan apa? Dengan melakukan visi misi, program kerja, dan citra diri. Nah, 3 komponen itu, 3 prasyarat itu harus terpenuhi dalam kampanye. Misalnya, citra diri itu apa? Hanya nomor 1 dalam partai, dia nggak usah menyebutin visi misi, program kerja nggak disebut, tapi ada peserta pemilunya, ada unsur meyakinkannya, itu kena kampanye. Jadi tidak kumulatif itu, visi misi program kerja itu tidak kumulatif, bisa alternatif. Gitu. Mas, tapi itu menimbulkan ketidakpastian hukum nggak sih? Enggak. Tidak ada, karena ada yang kena pidana untuk masalah itu. Dulu 2019 ada yang kena pidana. Oh, memang dari dulu itu memang sudah kumulatif. Iya, alternatif kumulatif untuk dengan visi misi program kerja dan citra diri. Itu alternatif kumulatif kan dan atau sebutannya. Tadi pernah disebut dalam pemantauan dan atau ya 2 komponen lainnya belum terpenuhi, peserta pemilunya belum terpenuhi. Nah, kita juga harus hati-hati misalnya kampanye nanti di masa Desember tahun 2024, akhir tahun. 2023, mohon maaf, 2023 habis ya. 2023 pertunjukan musik itu harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kemudian ada pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye, itu ada. Misalnya, Mas, Kalau itu bisa kena, karena pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu. tapi dengan syarat menghadirkan si peserta pemilunya. Enggak, tidak menghadirkan pun kemudian dia pasang video pada saat pertunjukan musik A misalnya, grup A atau BTS misalnya diundang gitu, kemudian tiba-tiba ada Presiden A bin itu repot, itu tidak bisa. Karena izinnya bukan izin rapat umum, kecuali rapat umum. Rapat umum monggo, tidak ada masalah. Karena rapat umum salah satu metode kampanye. Dan izinnya pun akan berbeda dengan izin pertunjukan musik. Gitu. Oke. Nah, tadi Bapak bilang pendaftaran baca pres kan masih bulan Oktober. Oktober. Iya, itu udah fix berarti Pak, bulan Oktober. Sudah kayaknya kemarin KPU kan. PKPU kan masih Iya. rancangan PKPU. Betul, kemarin KPU. Masih rancangan. Iya. Sudah tahapannya kan sudah disampaikan. Insya Allah Oktober. Jauh. Enggak, kalau misalnya kemudian ini masa kan habis pendaftaran, pemeriksaan kesehatan dan lain-lain, itu masa November kan, mungkin itu melewati tahapan. Karena penetapan itu ada aturannya 30 hari sebelum, beberapa hari sebelum tanggal 15 ya, 13 November kalau tidak salah penetapan DCP, pasangan calon presiden. Berarti walaupun 15 hari, kalau 15 hari sebelum penetapan DCP. walaupun belum difiksin sama KPU, tapi Bawaslu yakin di 10 November. Insya Allah yakin di bulan November, di bulan Oktober ini ada pendaftaran baca pres. Kan bakal calon, ketetapkan belum jadi capres. Kan jadi setelah ini baru boleh jadi capres. Insya Allah. Jadi isu-isu penundaan yang ada lagi jangan, nggak ada, tidak ada isu penundaan. Malah ada isunya percepatan mau pilkada kan? Bercepat. Kita lihat itu silakan KPU dan Kemendagri pemerintah. Soal percepatan pendaftaran itu gimana? Kan ada tahapannya, nanti kita akan lihat di teman-teman KPU akan kami tanya juga tentang itu. Sepanjang masih tahapannya, kan itu tahapannya tidak masalah. Bawaslu menyikapi dari kecepatannya itu maksudnya. Sepanjang prosedurnya ditaati tidak masalah. Sepanjang juga ada juknis dan kemudian sesuai dengan PKPU-nya tidak ada masalah. Sepanjang sesuai dengan PKPU tidak ada masalah. Kita akan mengikuti PKPU aja. Kami rancangan juga. Jadwalnya sudah ada sih, jadwal sudah ada. Jadwal sudah ada. Oke? Soal komisioner Papua Tengah itu Papua Tengah sudah ada surat dari Mabes Polri. Nanti kami akan sampaikan bahwa sudah dijawab tadi di Senayan. Oh, Vito ini mana Vito? Vito, Roisman, media center tuh jawab Roisman center. Roisman itu ada tuh di sana. Ada. Dengan dia, saya sudah jawab, sudah ada surat dari Mabes Polri. Kita lagi intinya tidak terlibat. Intinya ada datanya disampaikan oleh tidak ada catatan kriminal satu. Kemudian juga tidak
indikasikan tidak terlibat. Berarti info yang beredar pasti hoax. Bukan tidak benar. Bukan tidak benar. Hoax itu kan di media. Asik. Ya. Mas ada lagi dong mas dengan Banyak benar. adanya Jadi crash kan fenomena diskusi media ya ini. dengan adanya fenomena azan yang memunculkan kandidat baca pres itu sebenarnya etik nggak sih digunakan begitu mas Nian kan itu kan menunjukkan identitas agama tertentu gitu. Namanya etis menurut saya di KPP nggak sejauh itu. Sana juga ya. Iya, sama. Gitu. Yang penting ya kita menahan diri. Frekuensi publiknya akan jadi masalah. Politik identitas itu kan tidak diperlukan tempat ibadah, pentingnya. Dan juga ini kan belum ada kandidasi kompetisi calon presiden, kan kita harapkan program dan lain-lain sesuai dengan kampanye kan, visi misi, program kerja dan citra diri. Citra diri itu presiden kan mengurut dan pikiran dan juga gambar yang bersangkutan. Ya, menggunakan itu lebih baik ya, visi misi dan program kerjanya itu yang amanah undang-undang demikian. Kita harapkan juga nanti peserta pemilu akan memilih calon presiden yang juga akan visi misi dan program kerjanya baik. Semua semuanya baik. Saya yakin semua calon presiden akan membawa program kerja yang baik, itu yakin betul. Kalau enggak kan nggak akan dipilih kan. Udah ya. Makasih banyak. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa ngopi. Ngopinya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.